Konseling merupakan suatu proses hubungan seseorang dengan orang lain di mana seseorang tersebut dibantu oleh orang lainnya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi masalah. Konseling individual yaitu pertemuan antara konselor dengan seorang klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa raport, dan konselor berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien, serta klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara konselor dengan klien. Mereka membahas berbagai hal tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal yang penting berhubungan dengan diri klien, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menyangkut rahasia pribadi dari klien. Bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Kemudian di sini praktek konseling individual yang kami lakukan adalah konseling melalui video phone, lebih dengan sebutan video phone konseling atau VVC, merupakan bentuk lain dari konseling telepon namun dalam penggunaan perangkat teknologi komunikasi tambahan yang memungkinkan konselor dan klien saling mengenal dan bertatap muka melalui layar monitor atau yang disebut display. Konseling melalui video phone lebih memungkinkan terjalinnya interaksi yang lebih baik antara konselor dan konseli dan dapat lebih mendekati karakteristik konseling tatap muka. Dan ini contoh konseling individual versi kami. Check it out! Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa ya? Nata, Bu, mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling. Oh, Nata dari jurusan bimbingan dan konseling. Kalau Ibu boleh tahu, Nata sudah semester berapa ya? Saya baru semester 1, Bu. Wah, Ibu sangat senang sekali bisa dihubungi oleh Nata. Nah, Nata bagaimana kabarnya? Tidak terlalu baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Nata tidak terlalu baik? Entahlah, Bu, saya merasa seperti bingung dan sedih sekali, nggak tahu kenapa, Bu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan Nata bisa diceritakan bersama? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Nata jelaskan ada apa yang membuat perasaan Nata bingung dan sedih? Ya, Bu, dengan senang hati saya akan dirahasiakan ya, Bu, kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Saya rasa karena Nata dari jurusan bimbingan dan konseling, jadi Nata sudah tahu apa kegunaan dari bimbingan dan konseling ya? Iya, Bu, saya tahu. Makanya saya menghubungi Ibu karena saya rasa Ibu orang yang tepat yang bisa memahami saya. Baik. Sebelumnya, Nata sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Jadi kalau begitu saya jelaskan sedikit ya tentang konseling. Dan saya rasa kamu sudah paham apalagi kamu dari jurusan bimbingan dan konseling. Meski masih semester 1 ya. Iya, Bu. Jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut konseling. Jadi di sini konselor saya sendiri dan konsel itu Nata, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah konseling yang sedang dihadapi. Konseling hanya dilakukan dalam waktu yang dimanfaatkan 50 menit dan saya hanya memiliki waktu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit ya Nata. Jadi di sini karena Nata menghubungi saya melalui video phone, jadi konseling melalui video phone lebih sering disebut dengan video phone konseling, merupakan bentuk lain dari konseling telepon, namun dalam penggunaan perangkat teknologi komunikasi tambahan yang memungkinkan konselor dan klien saling mengenal dan bertatap muka melalui layar monitor atau sering disebut display. Konseling melalui video phone
lebih memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih baik antara konselor dan konseli, dan dapat lebih mendekati karakteristik konseling tatap muka. Jadi sampai sini apakah Nata paham? Karena Nata dari bimbingan dan konseling, jadi Ibu rasa sampai di sini Nata paham lah ya. Iya Bu, saya paham. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Nata. Di sini Nata bisa bercerita tentang semua yang Nata rasakan. Karenanya yang Nata ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Nata bisa bercerita dengan luasa dan tenang ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak Bu, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya gugup dan bingung. Harus berkata apa, rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Nata jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Nata rasakan? Saya gemetar Bu ketika tampil di depan kelas Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat saya akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Baik, jadi selanjutnya apa yang akan Nata lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam, Bu. Saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Nata bisa merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir. Baik, mungkin Nata berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna ya, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya lakukan dan kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah Nata sekarang tentang bagaimana Nata bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya bagus sekali Nata sudah memahami masalah yang Nata alami, yaitu bagaimana Nata bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali ya keinginan Nata, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apa yang akan Nata lakukan untuk mengatasi masalah Nata tentang tidak percaya diri saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Nata merasa bingung? Saya takut nanti jika saya salah menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman, Bu. Apakah Nata sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, jadi bagaimana Nata bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Lalu bagaimana? Apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus sekali ya Nata. Nata sudah tahu apa yang harus Nata lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Nata setelah kita berdiskusi?
Saya merasa lebih lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Baik, setelah melakukan konseling sekitar 20 menit kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah Nata akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Nata presentasikan. Kedua, Nata akan berpenampilan rapi sehingga Nata akan merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Nata akan berdoa dulu sebelum presentasi. Jadi, apakah Nata yakin akan melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya yakin dan saya akan mencobanya. Baik, saya senang sekali ya mendengarnya karena Nata ingin mencoba. Baik, apakah masih ada yang ingin Nata sampaikan kepada Ibu? Tidak Bu, sepertinya saya pikir sudah cukup. Ada lagi yang ingin Nata sampaikan? Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Nata telah menghubungi saya. Sama-sama Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya Bu. Terima kasih kembali. Sekali lagi terima kasih banyak Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa ya? Apa benar ini dengan Feni? Iya, benar. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, tadi ada masuk kelas. Pelajarannya apa ya? Iya, Bu. Tadi ada masuk kelas pelajarannya matematika. Kayak mana pelajaran matematikanya? Ya, kayak gitu, Bu. Biasa aja. Untuk saya sendiri kurang berminat, Bu. Feni tahu kenapa Ibu telepon sekarang? Nggak tahu, Bu. Kenapa ya, Bu? Nah, sebelumnya makasih ya sudah bersedia untuk mengangkat telepon Ibu. Jadi begini, Nak. Ibu akan melaksanakan tugas Ibu sebagai guru bimbingan konseling. Melaksanakan konseling individual. Sekarang kita akan melaksanakan konsisi, merupakan bentuk lain dari konseling telepon, namun dalam penggunaan perangkat teknologi komunikasi tambahan yang memungkinkan konselor dan konseli saling mengenal dan bertatap muka. Di sini, Ibu sebagai konselornya dan Feni sebagai konselinya. Sampai di sini mengerti, Nak? Iya, Bu. Mengerti. Kalau jadi langsung saja ya. Iya, Bu. Jadi dalam konseling individual ini, Feni, kita ada waktu, saat ini Ibu punya waktu 45 menit. Oh, Kenapa, weh? ulang-ulang ribut loh. Ayo. Mengerti, Feni? Iya, Bu. Mengerti. Nah, jadi dalam konseling individual ini, Feni, kita ada waktu. Dan saat ini Ibu punya waktu 45 menit untuk pelaksanaan ini, Nak. Apakah Feni bersedia? Insya Allah bersedia, Bu. Nah, Ibu lihat belakangan ini di sini absen Feni banyak bolosnya. Dan di kelas dan beberapa guru tentang Feni sering terlambat masuk ke dalam Gmail dan Zoom dan terlambat saat pergantian jam pelajaran. Betul begitu, Feni? Iya betul, Bu. Nah, coba Feni ceritakan kenapa Feni bisa seperti ini. Feni takut, Bu. Nanti kalau Feni ceritakan, Ibu kasih tahu ke teman-teman. Feni, perlu Ibu beritahu ya, bahwa di sini Ibu sebagai guru BK sudah belajar apa itu ajas kerahasiaan. Ya, apabila Feni menceritakan masalah Feni dalam menceritakan permasalahan Feni, maka Ibu tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Itu rahasia kita, kok aman. Mengerti, Feni? Iya, baik, Bu.
Nah, coba Feni ceritakan kenapa belakangan ini Feni sering terlambat dan bolos untuk masuk kelas. Jadi, Feni pergi main-main, Bu. Jalan-jalan, atau kalau enggak tidur-tidur di kos kawan. Jadi bagaimana perasaan Feni kalau main-main, jalan-jalan sama kawan? Kayak mana rasanya? Ya, seru, Bu. Senang aja gitu. Yakin, senang. Jujur ya, Bu. Sebenarnya ada takutnya juga, Bu. Rasa setelah berbohong itu sering datang, Bu. Jadi, ketakutan gitu. Takut ditangkap Pol PP. Tapi gimana ya, Bu? Saya lihat teman-teman santai-santai aja ya. Saya coba ikut. Biasa-biasa aja, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya kepada Feni. Nggak ada sih, Bu. Ya, cuman kesenangan aja tadi. Lalu jika Feni datang ke kampus, belajar, apa yang Feni dapatkan? Ya, Feni bisa dapat ilmu. Jadi kalau main-main gak dapat ilmu? Enggak, Bu. Sekarang dengan Feni udah tahu apa itu dunia sekolah dan main-main, Feni lebih suka main. Suka main-main, Bu. Main-main? Kamu kenapa? Ya, kalau sekolah bosen, Bu. Kan cuma belajar. Kalau jalan-jalan, bisa tahu dunia luar sana, Bu. Oh, oke. Sekarang tanya lagi. Dengan jalan-jalan, apakah Feni mendapat ilmu? Ya, tidak, Bu. Apakah Feni ingin menjadi orang sukses? Pastinya lah, Bu. Apa ada orang sukses yang dengan sering jalan-jalan? Tidak, Bu. Nah, kan sekarang Feni bisa lihat lebih menguntungkan mana untuk dilakukan dan ditinggalkan. Iya, Bu. Feni paham sekarang. Jadi, apa yang akan Feni lakukan mengenai masalah Feni sekarang? Ya, Feni akan mengubah pola pikir Feni, Bu. Feni akan lebih mengingatkan diri Feni bahwa Feni harus jadi orang sukses. Feni harus bisa jadi baik lagi agar orang tua Feni tidak kecewa. Melainkan bangga, Bu, dengan Feni. Alhamdulillah Feni. Nah, gimana perasaannya Feni sekarang setelah menjalani konseling individu dengan Ibu? Alhamdulillah, Bu. Feni jadi lebih tenang dan setelah bercerita dengan Ibu, akhirnya Feni bisa menceritakan masalah Feni, Bu. Selama ini Feni takut mau cerita ke siapa aja, Bu. Nah, jika nanti Ibu telepon lagi untuk bisa berbicara dengan Ibu bagaimana? Apakah Feni akan bersedia untuk mengangkat telepon Ibu lagi atau bahkan bertemu dengan Ibu nanti? Insya Allah, Feni bersedia sangat, Bu. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Semoga konseling individual ini bisa bermanfaat untuk dapat mengubah masalah Feni dari sini ke depannya. Baik, Nak? Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Nak. Terima kasih sekali lagi telah mengangkat telepon Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.